Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gea Yudesa Dewinta Feiradian Kurnia, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 002, Prodi Bimbingan Konseling tahun 2022 di Universitas Negeri Padang. Nomor UKG 20200066375. Kali ini saya akan menampilkan video praktik uji kinerja layanan responsif konseling individual dengan menggunakan teknik asertif. Deskripsi masalah, klien merasa tidak nyaman ketika berada di kelas karena beberapa dari teman klien sering membuli secara verbal. Hal ini ia alami sudah hampir menginjak 2 tahun. Ketidakmampuan klien dalam menghadapi sikap temannya membuat klien berinisiatif untuk melakukan layanan konseling individual bersama guru bimbingan konseling. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gea Yudesa Dewinta Feiradian Kurnia, nomor UKG 20200066375. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 002 tahun 2022 di Universitas Negeri Padang. NIM PPG saya 223-19053. Saya guru di SD Swasta Bina Agro Minang di PT Gersindo Minang Plantation, Pasaman Barat. Hari ini Selasa tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik layanan konseling individual di SD Swasta Bina Agro Minang guna memenuhi uji kinerja. Demikian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Silahkan masuk. Ya, Bu. Oke, Nis, silahkan duduk. Apa kabarnya hari ini? Baik, Baik ya. Gimana posisi duduknya? Udah nyaman atau belum? sudah. Sudah ya. Bagaimana kabarnya Hanif hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan melaksanakan layanan konseling individual. Sebelum kita memulai kegiatan, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan nanti dapat berjalan dengan lancar. Oke? Oke, berdoa dimulai. Selesai. Oke, Hanif. Hanif dari mana tadi? Dari rumah. Dari rumah ya. Oke, udah istirahat? Sudah, Bu. Udah makan? Sudah. Oke. Nah, Hanif, pada kesempatan kali ini Ibu mengucapkan terima kasih kepada Hanif karena Hanif sudah meluangkan waktunya untuk datang menemui Ibu untuk melaksanakan layanan konseling individual ini ya. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu ingin bertanya kepada Hanif ini, apakah sebelumnya Hanif sudah pernah mengikuti layanan konseling individual? Belum. Belum pernah. Jadi ini pertama kali ya. Ya. Nah, jadi karena ini pertama kali, Ibu akan menjelaskan secara singkat terlebih dahulu apa itu layanan konseling individual ya. Nah, layanan konseling individual itu adalah salah satu jenis layanan dalam bimbingan konseling di mana Ibu nanti sebagai konselor dan Hanif sebagai kliennya. Nanti di sini kita akan membahas secara tuntas apa permasalahan Hanif, nanti akan kita carikan solusinya bersama-sama ya. Nah, pada kesempatan kali ini dalam kegiatan layanan konseling individual ada azas-azas yang harus kita patuhi ya. Yang pertama ada yang namanya azas kerahasiaan. Jadi apa yang Hanif sampaikan sampaikan saja dengan sukarela dan terbuka. Hanif tidak perlu ragu untuk menyampaikan apa yang menjadi perasaan, apa yang menjadi mengganjal di hati Hanif. Hanif ceritakan semuanya kepada Ibu karena nanti akan dijaga kerahasiaannya, ya. Jadi Hanif yakin bahwa konseling ini menjunjung azas kerahasiaan.
menjunjung tinggi azas kerahasiaan ya. Jadi permasalahan itu akan cukup sampai ibu aja yang tahu. Tidak akan ada orang lain yang tahu selain ibu dan Hanif. Oke? Nah, kemudian ada namanya azas kesukarelaan. Di sini Hanif datang ke sini apakah secara sukarela atau dengan terpaksa? Sukarela. Sukarela ya. Nah, nggak ada paksaan tentunya ya. Oke, kemudian yang ketiga ada namanya azas keterbukaan. Jadi selama proses layanan konseling individual ini berlangsung, Hanif diminta untuk secara terbuka menyampaikan apa yang menjadi perasaannya, apa yang menjadi unek-unek di dalam hati Hanif. Hanif ungkapkan semuanya tanpa ada yang ditutup-tutupi ya. Nah, sampai di sini apakah Hanif paham apa yang bermaksud? Paham, Bu. Paham ya. Kegiatan layanan konseling individual ini nanti akan kita laksanakan selama 1 kali 35 menit, di mana nanti jika ada kelanjutannya atau waktunya tidak mencukupi, kita akan lanjutkan pada proses pertemuan konseling selanjutnya guna membahas tindak lanjut dari kegiatan yang sudah kita laksanakan sekarang ya. Nah, sekarang Ibu ingin Hanif menceritakan dulu apa yang Hanif rasakan, apa yang menjadi permasalahan di dalam diri Hanif sehingga Hanif datang ke sini untuk menemui Ibu untuk melaksanakan layanan konseling ini. Apa permasalahan yang Hanif hadapi? Itu pembulian. Pembulian. Iya. Jadi Hanif di sini merasa ada teman-teman yang membuli Hanif? Ya. Oke, coba Hanif ceritakan kepada Ibu seperti apa pembulian yang dilakukan oleh teman-teman Hanif? Pembuliannya bentuk dibilang gendut, terus kalau nggak disalahnya kawan apa gitu bertanya tapi lagi menjawab soal yang dikerjakan tapi dia memaksa nanti dibilang sombong. Terus setelah itu jika Hanif kasih tahu dia nanti dibilangnya tuh so hebat kali kau. Oh gitu. Ya. Jadi itu permasalahan yang Hanif hadapi ya. Yang pertama mereka membuli Hanif secara fisik dengan mengatakan Hanif gendut. Ya. Oke, yang kedua mereka teman-teman itu suka mengatakan bahwa Hanif sombong apabila tidak memberikan pertanyaan-pertanyaan atau membantu mereka begitu ya dalam belajar. Nah, kemudian Hanif merasakan ini sudah berapa lama? Kelas 4. Dari kelas 4, sekarang Hanif sudah kelas 6 ya. Berarti adalah sekitar 2 tahun Hanif merasakan hal seperti ini. Nah, ketika teman-teman berkata seperti itu, bagaimana perasaan Hanif? Tersinggung gitu. Tersinggung. Lalu Jadi coba jangan mereka lanjut aja gitu, Bu. oh jadi Hanif selama ini mencoba untuk diam. Karena Hanif diam, mereka malah Menambah. bertambah-tambah apanya ya perangainya untuk membuli Hanif begitu. Ya. Nah, jadi karena tindakan Hanif yang selalu diam, jadi mereka itu malah tambah suka dia untuk membuli Hanif begitu ya. Nah, itu tadi pembuliannya ada secara fisik, ada secara verbal atau mengucapkan kata-kata yang menyinggung Hanif. Kira-kira apa lagi pembulian yang mereka lakukan? Itu aja. Ya, jadi Hanif merasa tidak suka dengan perkataan mereka. Ya. Nah, Ibu mau tanya nih, selama Hanif mengalami permasalahan itu, ini kan sudah lama ini ya. Nah, tindakan apa sih yang pernah Hanif lakukan untuk membela diri Hanif menghadapi mereka itu? Ada nggak? Bentuk melaporkan kepada guru. Oh, pernah Hanif melaporkan kepada guru? Udah. Lalu apa respon gurunya? Ditegur. Ada ya? Ada. Lalu? Tapi lanjut aja gitu. Oh Nggak. gitu. Jadi Hanif sudah pernah melaporkan kepada guru. Udah. Kemudian teman Hanif itu sudah kena tegur. Ya. Ya. Kemudian menurut Hanif sudah berapa lama ini? Sudah berapa kali Hanif melaporkan hal ini kepada guru? Sudah berapa kali? Rasa-rasanya? Nggak salah kali dong. Ada 3 kali? Ada ya. Nah, udah 3 kali lah kiraan Hanif sudah melaporkan kepada guru. Tapi sepertinya teman-teman Hanif mungkin tidak menghiraukan ya. Ya. Nah, karena guru menurut Hanif hanya menegur, tidak memberi hukuman. Ada pernah masuk BK dulu. Oh, pernah juga masuk ke ruang BK ya? Ya. Karena oke. Jadi sebenarnya sudah ada diberikan
lebih banyak pengarahan lah untuk teman Hanif itu ya. Namun juga tetap tidak berubah ya. Oke Hanif. Jadi Ibu ingin tahu nih, apa sih yang Hanif harapkan dari proses layanan konseling individual ini? Kedepannya apa yang Hanif inginkan? Dalam mengatasi pembulian tersebut. Oh, jadi Hanif ingin ini tahu bagaimana sih cara mengatasi teman-teman yang suka membuli itu ya. Oke, insya Allah kita bahas bersama di sini. Nah, semoga Hanif mendapatkan solusinya dan tuntaskan permasalahannya ya. Oke Hanif. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu merasakan apa yang Hanif rasakan ya. Sangat tidak enak sekali rasanya kalau kita di sekolah teman-teman itu suka membuli kita. Tentu kita tidak nyaman ya, karena kita setiap hari bertemu dengan mereka, bukan? Ya. Nah, jadi ketika mereka teman-teman itu seperti itu, tentunya kita merasa tersinggung, gak enak hati. Padahal kita maunya ke sekolah itu kan belajar dengan semangat. Dengan adanya perlakuan teman-teman itu, jadinya kita bisa turun semangatnya, benar gak? Ya. Ya, apa yang Hanif rasakan selain tidak semangat dan kemudian Hanif rasa tersinggung lagi? Apa yang Hanif rasakan lagi kalau mereka seperti itu? Merasa dijauhi gitu. Merasa dijauhi. Hanif merasa dijauhi kalau teman-teman suka membuli Hanif gitu ya. Lalu apa lagi? Sedih nggak? Iya. Sedih pastinya ya. Ibu tahu ya bagaimana perasaan Hanif, karena kita ini kan semuanya sama ya. Jadi tentunya teman-teman yang mengatakan Hanif seperti ini, menyinggung Hanif secara fisik, itu sangat tidak dibenarkan ya Hanif ya. Nah, Ibu lihat dari proses konseling kita tadi, Hanif mengatakan setiap Hanif dibully, Hanif berusaha untuk diam, benar kan? Nah, itulah kenapa mereka secara terus-menerus selalu melakukan pembulian terhadap Hanif. Karena itu Hanif tadi diam, reaksi yang Hanif timbulkan itu selalu diam. Jadi mereka ini kayak melunjak gitu kan, ini anak ini dia diam aja, nggak apa-apa sama dia. Mungkin dia berpenilaian seperti itu. Dia berpikiran bahwa dengan diamnya Hanif, jadi dia merasakan ini anak ini nggak apa-apa nih dibully, sering-sering aja nggak apa-apa nih. Kayaknya anaknya pengecut nih, pendiam nih, nggak akan berani ngelawan. Tentu seperti itu mereka berpikir kan. Nah, jadi dalam konseling ini ada namanya sebuah teknik, yaitu teknik asertif. Ya, jadi ada pembenaran dan penolakan. Kita harus mengetahui nih bahwa ini benar nggak tindakan yang mereka lakukan, tidak benar nggak. Jadi ada seperti penilaian dalam diri kita, apakah tindakan yang dilakukan oleh orang itu benar atau tidak. Jadi itulah dia dinamakan teknik asertif ya. Nah, oke. Ibu akan menampilkan sebuah video nanti. Hanif simak videonya. Nanti di sana Hanif ambil apa yang bisa menjadi kesimpulan bagaimana cara-cara menghadapi orang yang suka membuli Hanif gitu ya. Nanti kita simak videonya. Silakan. Oke, silakan simak ya.
tadi video mengenai bagaimana cara-cara menghadapi orang yang suka membuli kita. Dari video tersebut apa yang bisa Hanif ambil ilmunya dari video tadi? Yaitu hindari dan abaikan perkataan mereka dan yakinlah bahwa kita tidak seperti yang mereka katakan. Bagus sekali. Jadi yang pertama katanya hindari mereka yang suka membuli Hanif. Ngapain kita harus dekat-dekat mereka? Ketika mereka membuli Hanif seperti itu, ini kita jauh aja dari mereka kan? Ini kita cari teman-teman yang bisa memberikan sesuatu yang positif untuk diri kita. Kalau mereka memang mengajak kita atau membuat kita menjadi lebih down atau merasa Hanif menjadi lebih merasa rendah diri begitu, lebih baik hindari mereka, jauhi mereka. Cari teman-teman yang mungkin bisa menerima Hanif apa adanya, yang membuat Hanif bisa senang bergaul dengan mereka. Kemudian yang kedua tadi apa? Ya, Abaikan, biarin aja, cuek aja kita. Gak usah kita terlalu terbawa perasaan, ya. Karena tentunya orang yang lebih berkualitas tentu orang yang lebih banyak diam sebenarnya. Maksudnya diamnya itu bukan berarti kita diam tidak melakukan apa-apa. Maksudnya diam tidak kita pedulikan mereka seperti itu kepada kita, tapi kita terus berkarya tanpa harus banyak omong-omongan seperti mereka itu, begitu ya. Nah kan bisa kita buktikan selama ini siapa yang diam lebih aktif dia dalam belajarnya kan. Tentunya orang-orang seperti itu, apakah menurut Hanif yang suka membuli Hanif itu ada nggak karyanya di sekolah yang Hanif ketahui? Nggak ada karyanya. Mana lebih banyak karya mereka daripada Hanif? Karyanya. Benar sekali. Jadi kita harus melihat segala sesuatu itu dari sisi positifnya ya. Jadi abaikan mereka walaupun mereka berkata seperti itu, ya udah biarin aja gitu ya. Kemudian apa tadi yang ketiga? Nah, itu percaya. Yakin. Yakin Hanif bahwa apa yang mereka katakan kepada Hanif itu tidak benar. Mereka mengatakan Hanif sombong lah, Hanif apa lagi tadi, pelit lah misalnya apa, atau mereka membuli Hanif gendut lah. Ya udah bilang aja seperti ini, aku nggak seperti yang kamu katakan ya, aku seperti ini misalnya. Memang banyak kan kalau kita di kelas misalnya Hanif mengerjakan satu tugas ini misalnya kan, kalau mereka minta jawabannya, tentu dalam peraturannya di kelas tidak boleh dong kita memberikan jawaban seutuhnya kepada mereka. Kalau mereka bertanya ya udah kita hanya bisa mengajarkan atau memberitahu hal-hal mungkin caranya. Kalau isinya tidak mungkin kita berikan kepada mereka. Itu yang harus Hanif lakukan. Dijawab aja. Bagaimana mereka bertanya, jawab. Misalnya anggaplah mereka mengatakan, sombong kali kamu sombong. Aku bukannya sombong ya. Hanif jawab, aku bukannya sombong ya. Tapi kan ini kita lagi ujian. Ini kan kita lagi latihan. Kalau kamu tanya bagaimana caranya, aku pasti akan tunjukkan. Tapi kalau kamu tanya isinya, aku nggak bisa kasih tahu kamu. Nggak mungkin aku lihatkan semuanya. Ya, nanti sama nilai kita. Ya, kalau sama nilainya bagaimana kita nanti? Tentunya di kelas itu kan ada persaingan yang harus kita perebutkan ya. Tapi tentunya persaingan itu adalah persaingan secara sehat ya, bukan persaingan kita ini pelit supaya kamu nggak dapat juara, bukan seperti itu. Jadi maksudnya ini adalah persaingan sehat. Jadi tentunya di dalam belajar kita harus memilah dan memilih mana yang mungkin kita bisa bantu teman kita. Tentunya tidak semua juga ketika teman bertanya kita tidak mau menjawab atau kita diam saja, itu juga tidak benar kan. Nah jadi ketika teman bertanya ada hal-hal yang memang patut kita beritahu, ada juga yang tidak perlu kita beritahu. Misalnya seperti tadi, misalnya hanya ujian, tentu hasilnya tidak boleh kita kasih tahu sama dia kan. Kemudian ketika teman Hanif mengatakan, kamu gendut, itu kan bully fisik. Itu namanya biasanya orang yang sudah membuli secara fisik itu akan membuat mental kita menjadi down gitu kan. Jadi kita merasa minder akhirnya. Kan banyak sekali faktor negatifnya kalau ada teman yang mengatakan hal seperti itu. Tapi ibu tidak ingin itu terjadi kepada Hanif. Ibu ingin Hanif mengatakan bahwa yakin aja Hanif bahwa apa yang dia katakan itu tidak benar. Dia bilang Hanif gendut. Seukuran Hanif untuk kelas 6 ini bukan gendut loh, ini gak gendut. Kalau gendut yang dia katakan itu mungkin dia melihat mungkin pipi Hanif cabi mungkin kan. Kalau menurut ibu nggak gendut ya, lebih ke imut-imut lah Hanif ya kalau menurut ibu. Jadi
Hanif yakin apa yang mereka bilang atau apa yang mereka ucapkan itu tidak benar. Hanif itu tidak gendut, Hanif itu tidak kurus, Hanif itu sehat. Yakinkan dalam hati Hanif bahwa Hanif itu sehat. Tidak ada ukuran fisik seperti ini tuh gendut itu tidak benar kalau mereka mengatakan Hanif itu gendut. Jadi Hanif abaikan mereka yang mengatakan ya atau yang membuli Hanif secara fisik. Buang jauh-jauh pikiran bahwa benar nggak ya yang dikatakan teman-teman itu, apa iya Hanif ini gendut ya, Hanif jangan nggak percaya diri ya, buang jauh-jauh pikiran seperti itu ya. Jadi Hanif harus yakin, harus percaya diri Hanif dengan penampilan Hanif. Kemudian Hanif juga pintar, jadi banyak sisi positif dari diri Hanif yang bisa Hanif ambil gitu ya. Nah sekarang ada satu lagi yang ingin Ibu sampaikan, bahwa ketika Hanif mengalami pembulian itu sudah benar Hanif melaporkan kepada guru tadi. Tapi kalau dia masih sering melakukan pembulian itu, nggak apa-apa. Hanif bilang aja langsung sama gurunya, bilang bahwa Hanif itu udah nggak nyaman lagi Bu, karena mereka udah terlalu sering ini melakukan hal seperti ini sama Ibu sama Hanif. Kemarin Hanif melaporkan beberapa kali. Hanif ingin Ibu tahu bahwa mereka itu tidak pernah stop membuli Hanif. Sampai sekarang mereka pun masih selalu membuli Hanif terus Bu, bilang gitu sama gurunya. Itu tidak masalah. Berarti kalau memang dia tidak bisa diatasi dengan menegur, mungkin ibu guru di kelas ataupun guru BK bisa memberikan hukuman seperti itu supaya dia menjadi jerah dan tidak mengulangi kesalahannya lagi ya. Jadi perlu Hanif melaporkan itu, apalagi dia sudah berkali-kali membuat Hanif merasa tidak enak hatinya, mungkin Hanif merasa tersinggung begitu ya. Oke, kemudian Ibu ingin melakukan atau mempraktekkan teknik asertif yang Ibu bilang tadi. Nah sekarang Ibu ingin berperan Ibu sebagai pembulinya, Hanif sebagai korbannya, Hanif sebagai diri Hanif sendiri lah ya. Tapi Ibu akan bertindak sebagai orang yang suka membuli Hanif. Jadi Ibu akan bully Hanif. Ibu ingin tahu nih bagaimana respon Hanif setelah Ibu ajarkan teknik tadi. Oke? Bisa. Nah, ceritanya Hanif lagi menulis. Anggap Hanif lagi menulis ceritanya itu di meja aja. Nanti Ibu datang. Oke, Ibu praktekkan ya. Ibu suruh pembulinya, teman Hanif yang suka membuli, Hanif menulis. Hanif, ya. Aku kasih lihat dong jawaban kamu. Aku nggak tahu nih jawaban nomor 2. Kan nggak boleh tadi sama Ibu. Kamu pelit deh. Sombong kali sih kamu, mentang-mentang kamu pintar, kamu nggak mau ngasih tahu aku. Bukannya aku pelit, tapi ini kan lagi latihan. Nanti kalau kita sama nilainya, masa aku nilaiku dikurang? Oke, bagus sekali Hanif, mantap Hanif. Berarti Hanif sudah bisa menerapkan kalau misalnya Hanif dikatakan sombong atau pelit sama teman-teman Hanif ya. Sekarang Ibu mau apabila nanti ada teman yang membuli secara fisik lagi ya, kalau secara fisiknya misalnya dia katakan gendut, Hanif bilang gini aja, aku bukannya gendut ya, aku ini sehat, bilang gitu, aku ini sehat ya. Dan dia bilang itu Bu, pret. Oh bilang gitu, udah pernah dia bilang jadi pret kata teman-teman gitu ya. Memang ya teman-teman Hanif itu mungkin ingin menghidupkan suasana kelas aja mungkin itu, jadi dia ingin butuh perhatian aja dari Hanif ya. Kenapa? Karena temannya suka mengganggu kita, tentu dia ingin mendapatkan perhatian dari kita kan. Ya. Nah coba dia nggak butuh perhatian dari Hanif, dia nggak akan peduli sama Hanif. Tandanya dia ingin butuh perhatian atau cari-cari perhatian kepada Hanif. Jadi ketika Hanif dibilang gemuk, Hanif bilang gini, aku bukannya gendut ya, aku ini sehat, aku ini imut, bilang aja kayak gitu kan. Kemudian bilang gini, kamu sebaiknya tidak berkata seperti itu ya. Karena dengan perkataan kamu itu, apa kamu tahu, perasaan aku jadi tersinggung, hati aku jadi sakit, aku suka kepikiran kalau kamu ngomong seperti itu. Aku nggak suka ya kamu ngomong seperti itu, karena perasaan aku menjadi tersinggung. Bisa Hanif berkata seperti itu? Bisa. Oke, coba Ibu kita drama lagi nih ya. Nah, jadi gini. Hanif, kamu gendut kali sih? Kok gemuk kali kamu ini? Banyak kali makan kamu ya? Nah, coba Hanif bagaimana cara Hanif menjawabnya? Aku bukan gemuk, tapi aku sehat. Jadi kamu nggak usah. Oke, terus? Jadi kamu tahu nggak? Kalau kamu mengejek aku itu perasaanku sakit. Terus? Terus Apa
Aku tersinggung loh ya. Aku tersinggung loh. Aku nggak suka kalau kamu berbicara seperti itu. Coba. Aku tak suka kalau kamu berbicara seperti itu. Oke, jadi oh yaudah deh, maaf ya Hanif. Ibu yakin respon dari teman Hanif itu seperti itu. Maaf ya Hanif kalau aku udah menyinggung perasaan kamu. Jadi kamu jangan usah lah berkecil hati. Aku bercanda kok. Pasti kayak gitu temannya kan. Oke, jadi bagus sekali Hanif ya. Jadi Hanif sudah bisa menerapkan cara-cara menghadapi teman-teman yang suka membuli Hanif gitu ya. Oke, sepanjang dari penjelasan ibu tadi, kira-kira menurut Hanif apa sih yang bisa Hanif dapatkan dari proses konseling kita ini dari awal sampai akhir sekarang? Yaitu dapat mengetahui bagaimana cara melawan pembulian orang tersebut. Oke. Terus bagaimana respon kita terhadap orang tersebut. Oke, jadi Hanif merasakan dari layanan konseling individual ini Hanif menambah wawasan tentang bagaimana cara-cara menghadapi orang-orang yang suka membuli Hanif tadi ya. Kemudian Hanif juga menjadi tahu apa respon yang bagus untuk menghadapi orang-orang yang suka membuli Hanif ya. Oke, Ibu tanya lagi nih, apa komitmen Hanif ke depannya? Yaitu yakin terhadap diri sendiri dan abaikan kata mereka. Bagus sekali Hanif. Hanif harus yakin sama diri Hanif sendiri, harus percaya diri, abaikan orang-orang yang memberikan pengaruh buruk untuk diri kita ya. Jauhi saja mereka, hindari. Cari teman-teman yang bisa menerima kita apa adanya ya. Oke Hanif, mungkin proses konseling kita sudah bisa diakhiri. Ibu menginginkan bahwa agar nanti ke depannya Hanif merasa nyaman di sekolah, mampu Hanif menghadapi teman-teman yang suka membuli Hanif ini dengan cara yang tepat, dengan cara yang sudah Ibu ajarkan tadi, sehingga nanti di kehidupan sehari-hari Hanif bisa menjalani kehidupan dengan tenang, menjalani hari-hari Hanif dengan semangat, lebih aktif lagi, lebih percaya diri, keluarkan semua energi positif dalam diri Hanif ya. Nah, jadi buang jauh-jauh pikiran yang mengganggu kita. Ya, mungkin kalau kita terus memikirkan hal tersebut, otomatis belajar kita menjadi terganggu. Ketika kita ingin serius belajar, tentu pikiran kita terganggu nggak kalau kita selalu memikirkan hal tersebut. Akhirnya kita nggak fokus belajar. Kemudian fisik kita pun menjadi lebih tidak semangat, nggak segar begitu ya. Tapi kalau kita selalu mengeluarkan energi positif dalam diri kita akan selalu bersemangat setiap harinya. Jadi kita hindari semua yang membuat kita menjadi tidak semangat, tidak percaya diri. Ketika teman-teman membuli ya udah jauhin aja ya. Cari teman-teman yang bisa menerima Hanif apa adanya. Semoga ke depan Hanif menjadi lebih baik lagi, lebih semangat lagi belajarnya, lebih fokus dan lebih bisa lagi berbaur dengan teman-teman itu, menjalin hubungan baik dengan mereka. Karena tadi kan tekniknya sudah kita ajarkan atau sudah kita lakukan. Semoga Hanif bisa terapkan ya. Semoga Hanif bisa terapkan di kelas dan teman-teman itu akan ditindaklanjuti sehingga dia tidak lagi melakukan hal seperti itu kepada Hanif ya. Oke, jadi nanti setelah kegiatan ini Ibu minta Hanif mengisi lembar evaluasi mengenai kepuasan Hanif ya setelah mengikuti layanan konseling individual ini. Nah, Ibu ucapkan terima kasih kepada Hanif. Sebelum kita menutup kegiatan ini, marilah kita berdoa. Semoga berkah apa yang kita lakukan hari ini ya. Oke, berdoa dimulai. Selesai. Oke Hanif, terima kasih untuk kegiatan kali ini. Kapan kira-kira kita bisa bertemu lagi untuk membahas tindak lanjutnya ini? Ibu harus tahu nih bagaimana tindak lanjut ke depannya. Kapan bisa Hanif bertemu Ibu lagi? Minggu depan mungkin? Bisa? Bisa ya. Oke, minggu depan Ibu tunggu Hanif ya. Ibu tunggu Hanif, kita bahas kelanjutannya nih. Bagaimana apakah sudah berhasil Hanif menerapkan teknik-teknik yang kita pelajari tadi? Oke ya? Bisa ya? Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh. Terima Masih, Bu.